Shalom dan selamat malam, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali sehati dalam doa pada malam hari ini, kita bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, mencari wajah Tuhan, menaikkan pujian, syukur dan doa-doa kita. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan akan menjadi bahagian kita. Mari kita menaikkan pujian kita. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan penyertaan Roh Kudus untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini dalam masa Minggu Paskah, kembali kami sehati dalam doa. Engkau mau menyatakan firman-Mu, kehendak-Mu, tuntunan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, bimbingan dan kekuatan di dalam Roh-Mu yang kudus, di dalam memahami akan kehendak-Mu pada malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, apa mau dan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan milik kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 22 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-38. Beginilah bunyi firman Tuhan. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka,
raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yakni melayani, bukan dilayani. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau kita disuruh untuk memilih, mana yang lebih kita sukai? Apakah kita mau menjadi orang yang melayani atau dilayani? Mungkin kecenderungan orang adalah lebih suka untuk dilayani daripada melayani. Ya. Dilayani itu berarti kepentingan-kepentingan kita, apa yang menjadi kehendak dan kemauan kita akan terpenuhi dari orang yang melayani kita. Sebaliknya kalau kita melayani, kecenderungan yang ada adalah kita akan sibuk dengan berbagai hal yang tentunya yang tujuannya adalah apa yang dikehendaki oleh orang yang kita layani. Kalau kita adalah pelayan toko, maka tentunya kita akan berusaha mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh orang yang tentunya ingin membeli. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi kita akan disibukkan oleh apa yang dikehendaki oleh orang tersebut. Nah, para murid dalam pembacaan kita pada malam hari ini melihat bahwa kemesiasan Yesus itu berdasarkan sudut pandang materialisme. Dari sudut pandang yang bisa memberikan keuntungan. Dari sudut pandang bahwa apa yang mereka kehendaki dan inginkan itu dapat terpenuhi. Mereka mengira Yesus akan menjadi raja dalam arti politik, dalam arti sekuler. Tak heran bila mereka berambisi untuk diikut sertakan dalam pemerintahannya kelak. Itu menyebabkan bahwa mereka sering memperdebatkan siapa sih yang terbesar di antara kita. Bahkan dalam perjamuan Paskah, saat Yesus mempersiapkan mereka untuk menerima fakta kematiannya, mereka malah bertengkar.
soal kedudukan. Tentu ini sesuatu yang sangat ironi. Di tengah-tengah Yesus Kristus bergumul akan apa yang akan dihadapinya, yakni penderitaan bahkan kematian. Murid-muridnya justru memikirkan hal-hal yang mementingkan diri mereka. Siapa yang terbesar di antara kita ketika Yesus datang sebagai Raja? Sungguh sangat egois tentunya, dan tidak mau tahu dengan apa yang akan dialami oleh Yesus pada saat itu. Nah, menanggapi pertengkaran ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus membandingkan kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan rohani. Pemimpin dunia mengandalkan kuasa yang ada padanya untuk memerintah orang lain. Bahkan mereka cenderung mendominasi dan menjadi diktator. Kita banyak melihat fakta-fakta itu dalam kehidupan, tidak hanya pada masa lalu, bahkan sampai pada masa kini. Tetapi murid Kristus harus berbeda. Murid Kristus tidak boleh mengeksploitasi kedudukan, jabatan, atau status yang ada pada mereka untuk kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka. Murid Kristus harus menjalankan tugas bukan sebagai orang yang harus dilayani, namun sebagai orang yang melayani. Kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk menerima hak-hak istimewa, tetapi sebuah tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Sekali lagi, tanggung jawab yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya. Ia ada di tengah-tengah mereka sebagai pelayan, bukan sebagai orang yang dilayani, sampai ia menyerahkan hidupnya untuk melayani kebutuhan hakiki manusia, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal. Lewat perkataan itu, Yesus seolah ingin mengatakan bahwa kebesaran seseorang bukan dilihat dari kedudukan, kuasa, atau status yang dimilikinya, tetapi dari sikap hidup dan pelayanannya kepada orang lain. Kebesaran seseorang justru dilihat dalam kerendahan hatinya ketika ia menjadi pribadi atau menjadi orang yang mau melayani dan tidak untuk dilayani. Yesus memperhadapkan kita kepada sesuatu yang sangat kontras dengan apa yang menjadi ukuran dunia ini, standar dunia ini, dengan apa yang menjadi standar kerajaan Allah. Luar biasa pernyataan-pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kini pun saudara-saudara, pertengkaran untuk menjadi yang terbesar masih sering terulang. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita pada masa kini, kedudukan dan jabatan menjadi fokus orang yang menyebut diri pelayan Tuhan, tidak terkecuali. Ketidakmengertian terhadap prinsip pelayanan Tuhan bisa terjadi karena motivasi yang salah dalam mengikut Yesus. Salib Kristus bukan saja sumber keselamatan bagi kita, namun salib Kristus juga adalah pola hidup dan prinsip pelayanan yang membuat kita merendahkan diri dan menyangkal diri. Kristus menjadi teladan yang hakiki bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa menjadi orang yang melayani, menjadi persekutuan yang melayani, akan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya dalam masa Paskah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita semua menyatakan komitmen, sebuah kerendahan hati, menyatakan komitmen untuk semakin melayani dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, karena Kristus telah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dan berbahagialah oleh karena itu. Kristus memberkati kita. Amin firman Tuhan.
sorga kelak ada Mari kita menaikkan doa syukur kita malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, bimbing kami, kuatkan kami untuk menjadi pribadi yang mau senantiasa melayani dengan kerendahan hati, dengan apa adanya menurut mau dan kehendak Tuhan, dan bukan menjadi orang-orang yang mau dilayani untuk pemenuhan-pemenuhan keinginan-keinginan kami, ambisi-ambisi kami. Kiranya dengan kedudukan dan jabatan yang ada pada kami, status yang ada pada kami, tidak membuat kami menjadi orang-orang atau pribadi yang sombong, pribadi yang mau dilayani dan dipenuhi segala keinginan dan kebutuhan-kebutuhan, namun menjadi pribadi yang melihat kedudukan dan jabatan itu sebagai alat untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Dalam masa Paskah ini yang kami masuki, kiranya kami semakin menghayati pengorbanan Kristus Juru Selamat kami dan kebangkitannya. Kiranya pengorbanannya memberikan semangat bagi kami, dan kebangkitannya memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Juga secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan, dalam berbagai kelemahan tubuh yang dialami, juga bagi orang tua kami para lansia, dan juga bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, anak-anak kami dalam proses penyelesaian studi mereka. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan mereka akan berhasil. Berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami ya Bapa. Berkati gereja-Mu, Gereja Toraja Warakas, untuk senantiasa dapat mengangkat pelayanan, kesaksian dan persekutuan di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita, untuk senantiasa bersekutu sehati dalam doa di hadapan Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Kita percaya itu, bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan semangat senantiasa, bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dalam berbagai harapan dan pergumulan. Tetap semangat. Salam sehat. Shalom dan Bongimelo.